Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Setiap pagi selalu saya syukuri ya Bu ya, walaupun pagi-pagi tadi. Artinya kalau nggak dicampur di rumah yang dengan baik, pendidikan yang baik, itu sama aja kayak sepeda kayak gayung sendiri gitu, nggak seimbang. Jadi si anaknya jatuh lagi karena pendidikannya nggak seimbang. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya mau cerita sedikit dulu ya Bu ya. Waktu tahun 2018 saya pernah datang ke sekolah internasional. Tempatnya di pinggir Maranatha atau Maranatha Pasir Bu, kampus. Nah, pinggirnya itu ada Bandung Independent School. Saya datang ke sana, terus saya disambut sama anak usia 7 tahun 8 tahunan gitu ya. Pas saya datang ke sana udah disambut sama anak usia 8 tahun. Oh, mau ke siapa? Mau ke Mbak Juta. Anak kecil Bu. Tapi cara nyambutnya tuh udah kayak orang gede gitu Bu ya. Dasarnya saya kan nggak tahu ya Bu, ya udah betul gitu ya. Soalnya sambil nawarin Bu, oh mau minum apa? Mau minum kopi atau air putih? Air putih aja deh. Ketemulah teman saya teh ya. Kita, nah ibu dokter betul, saya itu udah budak gede. Enggak ada emang di sini mah. Yang diutamakan sikapnya dulu. Gimana caranya ngobrol nyambut tamu, gimana caranya ngobrol sama anak usia di bawah dia, gimana caranya ngobrol sama orang tuanya, gimana caranya ngobrol sama temannya, sama lawan jenisnya. Oh gitu kata saya tuh. Nah di sini mah nilainya juga biasa aja Wan. Biasa aja gimana tuh, tinggal nilainya omongan 4, 5. Kan orang dari awalnya udah 100 nya ini ya. Di sana mah enggak Bu. Bener-bener nilainya tuh emang standar banget nilainya tuh. Cuma 4, cuma 5. Yang penting jujur si anaknya. Percuma si anak bisa tapi dikerjain orang tuanya. Ya, ada yang masih gitu. Nah mudah-mudahan kedepannya juga orang tuanya juga bisa bantu anaknya supaya bersikap jujur yang tadi ibu kepala sekolah sampaikan. Gitu ya, ngerjainnya harus jujur walaupun jelek yang masalah, yang penting si anak itu jujur. Cita-cita teh saya waktu dulu kan belum nikah ya Bu ya, sekarang mah udah alhamdulillah udah berkeluarga. Tong hoyong berarti Bu. Namun moga budak kita dia kan sekolahnya keren Bu, bener-bener keren. Berapa coba Bu harganya? 150 juta per tahun. Kan minimal sawah kan ya, daripada sekolah mahal-mahal. Berarti yang difokuskan di sana jadi cerita lagi yang di sana, cerita lagi yang di internasional. Di sana tuh sangat benar-benar ketat tuh, sangat ketat. Anak itu nggak bisa ngegunting aja, itu dipanggil, disidang. Ya, itu waktu di Budi Asih ya, sekolah Buddha yang di Ciroyong. Jadi ke kelasnya aja itu saya harus pakai lift. Saking gedenya, ke kelasnya aja harus pakai lift. Saya pikir mau ngapain ya Bu ya, ternyata mengidap orang tuanya. Ternyata si anaknya itu nggak bisa bersosial. Kan amun pikir saya yang awalnya Bu ya, udah ngerti kayaknya artinya gini kebaik gitu ya. Di sana mah enggak Bu, hal yang sekecil itu pun diamati. Oh ini jadinya udah perlu pinter-pinter, kurang-kurang. Karena emang cara mendidiknya emang berbeda. Orang tuanya disidang sama kepala sekolahnya, sama saya, sama wali kelasnya, orang tuanya. Ditanya-tanya orang tuanya lah, Bu, ini kenapa si anaknya nggak bisa sosialisasi? Jadi amun sama temennya tuh konflik aja. Sama temennya ngapain Bu? Konflik terus. Padahal si anaknya pendiam. Meren anu cengos mah resepnya kalau pendiam merenya. Jadi we digoda we si budak nanti. Ini dijayain dan semacamnya. Ya. Nah pentingnya kolaborasi itu seperti itu Ibu.
Siap kolaborasi? Yakin? Harus yakin. Hal yang pertama harus ibu lakukan itu adalah kuncinya satu ya biar rumusnya satu. Kebahagiaan seorang anak lahir dari ibu yang bahagia. Sebelum ibu kolaborasi, ibunya harus bahagia dulu. Sudah bahagia belum ibu-ibu? Icis pan atau bahagia mah? Mana yang belum bahagia? Ibu-ibu sudah bahagia? Bahagia. Harus sebahagia itu. Terutama seorang ibu, ya, anak ibu yang sering di rumah. Terutama ibu, ya. Kalau ayah kan tidak sering di rumah, mungkin ya. Kalau ibu sering di rumah, ibunya harus bahagia dulu. Jadi sebelum anaknya bahagia, ibunya yang harus bahagia. Ketika ibu resah, gelisah, gundah gulana, ternyata konek ke anak ibu, si anaknya jadi tiba-tiba ribet. Udah terasa belum bu? Udah ya. Jadi ketika ibu gelisah walaupun disembunyikan, tetap aja koneksi anaknya. Jadi tiba-tiba udah jadi susah diatur malah, susah makan mah. Karena kitanya udah. Ya, emang ibu guru nggak gitu? Sama ibu guru juga. Cuma ibu guru mah pintar, orangnya suka menyembunyikan perasaan. Ada anak-anak datang, selamat datang, padahal di rumahnya banyak masalah. Tapi ya emang kuncinya seperti itu. Kita itu harus terlihat bahagia, biar si anak juga ikut bahagia. Gimana caranya supaya bahagia bu? Banyak uang, ngeloba duit ke baru bunuh diri. Tahu nggak ibu yang bunuh diri di situ? Yang di Cimahi, anak dokter. Bayangin bu, orang kaya. Kuncinya apa coba? Karena si anaknya merasa kesepian, nggak ada tempat curhat, bunuh diri. Tahu vokalis Linkin Park, Chester Bennington, dia bisa beli satu kabupaten Bandung. Saking banyak uangnya, bunuh diri. Berarti apa yang membuat kita bahagia? Bersyukur. Ibu baik tadi bersyukur. Ya, bersyukur. Jadi emang hal-hal yang sederhana pun kita emang harus syukuri gitu ya. Maksudnya bahagia tuh ya emang harus punya, harus yang menentukannya harus kita. Ya kalau saya pagi-pagi ya tadi yang saya bilang ya biar ibu-ibu saya pagi-pagi makan nasi uduk itu udah bahagia, gak perlu sama Dunkin Donat, ya gak perlu sama McDonald, gak eueuh duitna. Jadi nu aya we. Saya mah liburan juga di rumah ya, tiduran udah bahagia, serasa di Paris gitu. Jadi emang kitanya emang harus happy. Sama istri saya juga seperti itu, apalagi istri ya. Udah dikit kan saya udah peka. Aduh istri saya udah rudet gitu ya, udah gamut gitu mukanya tuh. Bawa ke Indomaret. Gitu. Karena asik ini bahagia istri saya. Walaupun lihat-lihat orang juga udah bahagia ya bu ya. Nah ibu juga sama rudet dikit kemana bu? Indomaret. Oke ya, yang pertama harus bahagia. Kalau ibu happy, anak akan cepat untuk pintar ya. Ya, nggak usah ibu ajarin baca tulis itu, nanti anak minta sendiri. Kadang-kadang kan sok liburnya, kamu kenapa sih? Orang lain udah pada bisa baca tulis itu, kamu nggak bisa? Wah udah itu. Yakin bakalan susah nempelnya, kecuali ketika ibu mengajarkan kebahagiaan, kesenangan gitu ya. Ibu mending membeli experience, membeli pengalaman ya. Si anak dibawa jalan-jalan, dibawa main, kan di sini loh gaya lihat jalannya gratis gak bu? Gratis kalau nggak jalan 100.000.
Yang penting si anak itu membeli experience itu udah lumayan bagus gitu Bu ya. Siap Bu? Pertama ibunya harus ngapain Bu? Bahagia. Yang kedua, cara kita kerjasama dengan pihak sekolah itu seperti apa? Ya, kita harus mengikuti pola asuh pihak sekolah. Dalam waktu 1 bulan aja itu udah terasa perubahannya. Dalam waktu 1 bulan aja itu udah terasa perubahannya. Misalnya di sekolah, di sepatunya jadi bantuin yang tadi Ibu Rini kasih tahu ya Bu ya. Berarti di rumahnya juga jangan dibantu. Di sekolahnya makannya sendiri, berarti di rumahnya juga sendiri. Dalam waktu 1 bulan saja Ibu rasain perbedaannya. Bisa dirasakan perbedaannya. Apalagi yang perlu disesuaikan di sekolah, Ibu ikuti di rumah. Gitu ya, dari mulai komunikasinya, pembelajarannya. Dalam waktu 1 bulan, nggak ada 1 bulan, 1 minggu lah. 1 minggu kan kalau misalnya di sekolah, kalau komunikasi harus kontak mata. Ya, Ibu sering kontak mata. Harus diperhatikan matanya, disejajarkan tubuhnya, ya. Coba sejajarkan tubuhnya, diperhatikan matanya. Itu dikuncikan Apa yang Ibu harapkan, ya, masalah intelijensi anak atau kecerdasan anak itu dijamin akan mudah mencerna apapun itu. Ayo Karena si anaknya aneh muridnya, selama jadi kieu, biasanya suek kayak gitu. Kesurupan gitu sebetulnya. Jadi harus disejajarkan. Sesibuk apapun ibu itu harus dijawab. Sesibuk apapun ibu ya harus dijawab. Ya kalau ibunya nggak happy susah. Kalau ibunya nggak happy susah. Anak banyak nanya aja jadi menganggap itu sebuah permasalahan. Dia itu tidak menawar. Tahu nggak kenapa anak bertanya? Karena rasa ingin tahunya lagi tinggi Bu. Rasa ingin tahunya lagi sangat tinggi. Ketika rasa ingin tahu anak ibu itu, ketika rasa ingin tahu anak itu lagi tinggi, terus tidak terstimulus oleh kita, anak kan lebih memilih handphone. Ramainya main handphone pas respon, gitu ya, gerak. Dipencet keluar gitu ya. Ibu ditolak-tolak 10 kali terlihat gitu ya. Jadi si anaknya lebih memilih bermain sama handphone dibanding sama orang tua. Bilanglah masa keemasannya, golden age. Masa keemasannya kan 0 sampai 7 tahun ya Bu ya. Bilanglah masa keemasannya. Anak lebih mengikuti perkataan orang lain dibanding kita sendiri. Dan itu kan sangat menyakitkan Bu. Ya, ibaratnya mah suami itu lebih dengerin tetangga dibanding ibu. Sakit gak Bu? Sakit Bu. Itu kan hal yang menyakitkan dan waktunya itu nggak banyak 0 sampai 7 tahun. Ketika 7 tahun tidak terstimulus sama kita, ya ini harus tanggung akibatnya. Kalau misalnya anak lebih memperhatikan orang lain dibanding orang tuanya, ya sampai saat-saatnya ya Bu ya, maksudnya kalau disiplin ilmunya anaknya itu benar ya Bu ya, mungkin tidak akan terjadi. Kan saya sering di lapangan ya Bu ya, banyak sekali orang tua yang dibuang anaknya, banyak Bu, orang tua yang dibuang anak itu banyak. Ya kan budaya kita mah orang tua teh diasuh ya, dirawat sampai benar-benar tenang, dimandiin dan semacamnya. Tapi nyatanya di lapangan tuh nggak gitu Bu, banyak banget. Oh ya mungkin saya mah berpikirnya dari pola asuh dari awalnya, mungkin si anaknya merasa tidak terperhatikan, akhirnya dia mungkin balas dendam dan semacamnya. Gitu ya. Sampai sini paham Bu? Paham ya? Nah yang kedua itu
komunikasi itu harus penting. Nah nanti timbullah yang namanya attachment. Attachment itu ya kelekatan dengan anak. Jadi si anak tuh walaupun nanti udah gede, udah SMP, udah SMA, kalau attachmentnya udah timbul, anak tuh selalu merasa butuh dengan kita. Jadi nanti tuh kesadarannya tuh tinggi, empatinya tinggi. Kalau attachmentnya udah bagus, kelekatannya udah bagus, empatinya juga sangat tinggi. Lihat mamanya capek dipijitin, enak gak bu kalau kayak gitu? Si anak tuh peka gitu, ya. Si anak tuh peka, tapi ada orang Sundanya beda. Ya aman tinggi gak budak tuh? Ya, itu mama suapan. Beda orang Sundanya. Ya aman tinggi, ya. Beda sama kalau tetangga saya kan orang Sumatera ya, orang Padang. SMA tuh harus wajib keluar bu, kata dia ya, kata si Pino. Oh ya gitu tuh, iya. SMA tuh harus wajib merantau. Oh, mama Abi gitu aja. Kalau mama Abi mah gitu, dia tonton di Bandung nih, tahu Hariwang. Orang Sunda mah gitu, ya handeng. Ya. Jadi tujuan ibu di 0 sampai di awal pembelajaran baru itu adalah yang harus diprioritaskan itu adalah soft skill-nya. Soft skill itu apa yang tadi? Mandiri, komunikatif, ya, terus percaya diri, itu soft skill-nya. Pintar aja nggak cukup bu. Ya banyak yang S1, S2 tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Karena soft skillnya tidak terasah. Beda gini anu SD barusan jadi ibu ya. Lulusan SD barusan banyak di sini. Banyak. Karena soft skillnya yang terasah. Bukannya tidak penting, sangat penting. Pendidikan itu sangat penting. Tapi harus seimbang antara soft skill sama skill akademiknya. Dan yang terakhir seperti yang ibu katakan, yuk sebelum kita memasuki pembelajaran baru kita harus mengenali karakternya dulu. Apa yang dibutuhkan anak pada anak usia dini sekarang, ya, apa yang dibutuhkan anak. Oke, secara jasmani ibu tahu lah ya, harus ngasih makanan yang bergizi, yang seimbang, gitu ya. Tapi masalah jiwanya kita harus tahu juga apa yang dibutuhkan anak pada anak usia dini. Nah, yang harus ibu ketahui, pertama, ibu harus mengetahui dulu IQ-nya anak itu seperti apa. Apakah IQ anak ibu itu normal atau high performance atau tinggi ya bu ya. Kalau yang normal sama yang tinggi itu beda bu pendekatannya. Oh yang normal mah emang karakternya cepat lupa, cepat ingat. Berarti pendekatannya harus seperti apa? Nah itu harus diketahui anak ibu itu normal atau ber-IQ tinggi ya. Terus kepribadiannya, apa yang membuat anak sangat nyaman ya, apa yang membuat anak sangat nyaman dekat dengan kita. Oh si anaknya nggak mau banyak diatur ibu, sok ibu jangan ngatur dulu, nanti kelihatan ya si kepribadiannya teh. Oh si anaknya nggak suka misalnya teh dikomentarin, ibu jangan banyak komen dulu ya. Oh si anaknya nggak suka kalau misalnya teh dibanding-bandingin sama temennya. Oh si anaknya nggak suka kalau misalnya teh apalagi ya kalau dikerasin tuh nggak suka. Jadi kita harus cari tahu dulu apa yang membuat anak nyaman saat belajar.
pengen anaknya sukses Bu. Terus yang ketiga, kita harus cari tahu gaya belajar anaknya seperti apa. Oh, si anaknya lebih sukanya gogoleran. Oh, lebih suka kan kadang-kadang kan kita mah riuh ya. Anak gogoleran udah tahu nih kayak lagi belajar. Duduk yang benar. Stop, sedekap. Lain gitu salah aku semua. Oh, udah dikomentari nggak Bu ya? Nah itu yang bikin anaknya enggak terstimulus secara emosionalnya sama intelektualnya. Karena kita nggak tahu titik nyaman si anaknya saat belajar seperti apa. Ya, mungkin era kita masih bisa dikerasin Bu. Tapi anak-anak sekarang itu susah. Ya, karena anak-anak sekarang itu lebih cepat mendapatkan informasinya. Jadi si anak itu cepat membandingin dengan dia bagi orang tua itu bagian dia. Dia juga anak serapi ahnya. Kita tuh akan selalu dibandingkan dengan orang lain, Bu. Kita itu akan selalu dibandingkan dengan orang lain. Terus konsentrasinya ada di mana nih, di otak kanan atau di otak kiri? Oh, kalau ibu mah otak kanan, cara bacanya harus dieja. B-A, C-A, C. Kalau otak kanan kan nggak suka dieja. Yang dimaksud ibu guru itu seperti itu. Kenapa harus ada tes? Biar ibu guru biar ibu guru itu memudahkan untuk anak bisa cepat belajar ya. Kan ini teh sebagai kemudahan gitu ya dia. Jadi petanya tuh seperti ini gitu. Kita tuh harus punya peta. Kalau nggak punya peta nanti tersesat. Ya, ibu harus punya petanya dulu. Oh, kelebihan si anaknya ini nih. Terus tugas perkembangannya apa yang harus dikembangkan oleh anak usia dini? Ya, soft skillnya itu teh yang tadi saya bilang ya. Percaya diri nggak si anak teh? Komunikatif nggak si anak teh? Ya, mudah berteman nggak si anak teh? Itu tuh soft skill. Biar apa? Biar si anak teh mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Paham Bu? Nah, bagi saya sih ini sangat wajib ya diikuti oleh orang tua siswa. Biar apa? Biar satu pola asuh. Kita harus punya penengahnya. Oh, oke, penengahnya misalnya saya ya Bu, tapi nggak mesti ke saya ya. Silakan banyak. Jadi psikologis itu ada tiga kelas ya. Ada kelas spesialis, ada kelas rumah sakit, ada kelas klinik. Oh, Bapak saya pengen yang paling mahal ada nggak? Ada kelas spesialis. Di Kota Bandung itu Dr. Purboyo. Dan kalau nggak salah, waiting listnya aja 1 tahun. Sekali konseling itu 800.000. Jadi ibu ngobrol curhat 1 jam, ya. Kan ibu nggak mungkin ke dokter umum ya. Ke dokter umum ada pasiennya udah bensin ya itu bangor lainnya. Kan kita harus ke spesialis ya Bu ya. Nah kalau ke spesialisnya mah dikasih tahu solusinya dan semacamnya. Nah ada yang lebih murah lagi di rumah sakit punya BPJS. Ada anaknya di BPJS ya, gratis masuk ke tumbuh kembang anak di mana di sorean tuh ada ya, asalkan anaknya bermasalah. Ada yang bermasalah? Speech delay gitu, ada autis dan sindrom, enggak ya? Kalau yang normal bayar, kalau yang bermasalah gratis. Kalau yang normal, ciri-ciri anak normal tahu? Ciri-ciri anak normal itu bawel, aktif, ya. Berantakan di rumah, normal. Tahu anak autis Bu? Anak autis kan kalau udah suka dengan satu benda dia sukanya itu doang. Jadi harus berantakan di rumah. Ibu kan kemeriuhan berantakan itu kudu alhamdulillah bersyukur. Akhirnya anak saya normal. Terus yang ketiga, yang terakhir nangis, sering nangis. Itu normal itu. Ya, kamu nggak mau manfaat nangis Bu? 60% energi negatif dari tubuh kita itu keluar. Jadi ibu udah cair, kita otomatis status
Ini nangis we. Terus si bapak teh, mama kunaon nangis sebenarnya ke terapi bapak ya. Ya, nangis teh nggak apa-apa ibu ya. Jadi kalau si anak nangis jangan panik kita bu, deketin aja nggak usah ngomong, jepit tentang gitu biasa we. Dia enggak, oh enggak, nggak usah gini aja dipeluk aja. Iya boleh deh. Iya boleh. Enggaknya nih karena ketupat itu. Kadang-kadang kita tuh suka malu sama tetangga ya dia. Anak nangis, di tetangga tuh diantep kalau sekarang punya jawabannya ya dia. Lagi terapi, makanya itu parenting. Harus nangis anaknya. Tapi jangan sengaja dinangisin bu ya. Nah itu ciri-ciri anak normal. Berarti anak ibu normal? Alhamdulillah normal. Nah kalau normal harus bayar. Karena mengembangkan bukan memperbaiki. Kalau mengembangkan harus bayar. Biasanya kalau daftarnya kalau di manual ya 150 untuk pendaftaran awalnya. Tesnya itu 400-an, konseling 150, tapi udah full. Jadi nggak ngobrol doang, enaknya dites. Ya. Ini kerjanya saya berapa bu? 5.000. Siapa yang 5.000? 2.000? Lebih. 10.000. Segituan lah ya. Minta nama 2.000 menurutnya namanya. 10.000 dikali 1 bulan berarti 300.000 bisa itu kalau ditabungin ya. Ya, nggak buat kalau menurut saya mah mending ke rumah sakit aja. Ada nggak yang lebih murah lagi? Ada, kelas klinik. Yang biasanya suka kerjasama dengan pihak sekolah. Dan kayak sekolah ada nih kerjasama dengan Saraswati sekarang sama Sangkara itu murah ibu. Karena udah kerjasama sama distrik, sama Kemenag sekarang siapa Pak Kece ya? Sama Kemenag udah kerjasama, jadi harus harus sangat murah. Gak boleh mahal-mahal. Iya, benar gratis bu. Benar. Daftarnya gratis. Ya, tesnya juga gratis. Konselingnya gratis selama 1 tahun. Bayangin sama ibu. Kan kalau ke rumah sakit konseling aja bayar bu. 1 jamnya 200 sampai 400.000. Ini konseling gratis sampai 1 tahun. Cuman ke laboratoriumnya yang harus bayar. Labnya. Jadi ibu teh cukup bayar ke labnya saja sebetulnya. Kalau ikutan ke sekolah. Ya yang ke labnya ada yang 100.000, ada yang 200.000, macam-macam lah. Ya, tapi bagusnya yang 400.000. Biar apa lebih komplit, lebih jelas, gitu ya. Nah ini contoh hasil yang 100.000. Jadi si anaknya dicek genetiknya, ya. Jadi kita ngelihat karakter berdasarkan genetik anak. Dicek di tesnya gimana, di sidik jari. Contoh hasilnya kayak gini. Jadi ibu bisa tahu nih karakternya itu nurunnya ke bapak atau ke ibunya. Oh iya mah nurunnya kasih bapak kan. Nanti bisa tahu gitu ya. Nah, kalau yang 200 yang tadi saya ini kita ngelihat karakternya berdasarkan pola kita di rumah. Jadi nanti pola asuh ibu kerekam. Hati-hati ya, makanya ibu kalau udah punya kayak gini jangan dikasih tahu sama teman-temannya. Cukup ibu gurunya saja, ibu guru, keluarga sama kita. Ya, kalau gitu saya penyuluhan di Pangalengan bu. Oh di Pangalengan, maka antusias banget ibu yang kayak gini tuh ya. Ada juga yang ternyata lebih dari 100 lah gitu ya. Nah, udah punya kayak gini sih orang tuanya teh, dia jaga nggak bapak turun tuh. Itu tinggal sih udah kurang keras kepala, sudah tinggal. Kalau dikejar HP, mana dia betul, mana galak. Jadi bilangnya keras kepala. Kalau di meja-meja ibu mau olahnya rahasia. Nanti nanya hasilnya rahasia.
Dan nanti kata ibu guru ya akan ada tes, ya akan ada tes dua mingguan ya Bu ya. Nanti minggu depan mungkinnya akan ada tes. Menurut saya sih daftarin, wajib daftarin. Menurut saya sih daftarin menurut saya. Soalnya nanti pembayarannya juga nanti setelah ada hasil. Misalnya tesnya minggu depan, pembayarannya nanti bulan depan. Tahu Shopee Ibu? Ya, beli sekarang bayar nanti. Cuma nggak ada bunganya. Nanti nggak ada bunganya. Jadi nanti daftarnya di sini. Ini pun ada kesempatan ya Bu ya. Soalnya susah banget. Kalau ke kantor itu nggak mungkin harga segini, nggak mungkin, sangat tidak mungkin, gitu ya. Jadi ibu nanti tulisin nama anaknya. Nama anaknya tuh ya nama ini aja biar cepetan, nama depannya doang. Nama depannya sesuai akte ya Bu ya. Nama depannya, tanggal lahir, kelas A atau B. Nomor WhatsApp ibu kalau lupa strip aja. Ikutannya yang mana? Reguler, fingerprint, kematangan atau individu. Kalau kematangan yang mau ke SD, tapi enggak kan? Berarti antara reguler atau fingerprint. Kalau reguler 200.000 yang tadi melihat karakter berdasarkan pola asuh kita di rumah. Kalau fingerprint 100.000 melihat karakter berdasarkan genetik. Kalau yang individu itu lebih menyeluruh, gitu ya, lebih menyeluruh. Hasil dari kesimpulan reguler, fingerprint, kematangan. Makanya kalau yang individu itu harganya 400.000 karena sangat menyeluruh hasilnya, gitu ya. Paham Bu? Nah, misalnya daftarnya kan gratis, daftar ibu ke daftar. Nah nanti kita anaknya Bu minggu depan. Tesnya ngapain, suruh menggambar aja. Walaupun anaknya nggak bisa menggambar, bukan lomba menggambar ibu, gitu. Ya, menggambar aja. Nanti hasilnya berarti bulan Agustus, ya. Sekarang tanggal 10, berarti sekitaran tanggal 20 Agustusan lah Bu ya. Mudah-mudahan ya. Kalau nggak ada hambatan, kalau ada hambatan berarti akhir Agustus. Ibu yang penting nabung aja dulu di rumah. Jangan di rumah ya kan, di sekolah aja ya. Di rumah bisa diajarin bakso. Nabung di sekolah 5.000 anggap penjajan. Ya. Ya kalau kita ngukur harga mah nggak akan ada beresnya. Ngukurnya manfaatnya. Manfaatnya bisa sampai 1 tahun. Sok ibu. Tulis nomor saya. Ya, tulis nomor saya. Nanti ibu bisa konseling apapun, asal jangan masalah rumah tangga. Tadi udah dikasih tahu ya. Harus masalah anak aja. Pak Ridwan, kenapa si anak saya tuh gini. Nah nanti ibu ikut siaran sangkaranya. Nanti banyak info-info. Nanti saya share linknya ya ke ibu kepala sekolah. Baik, ada yang mau catat nomor saya? Ini nomor saya bukan ya? Tinggal di scan soalnya ya. Nah, saya nanti di scan aja lah. Nanti ibu scan. Sesi konselingnya dari jam 8 sampai jam sebelum akad jam 3 sore. Jadi kalau lebih dari jam 3 sore saya bakalan slow respon, gitu ya Bu ya. Nah kita lanjut ke sesi tanya jawab kan udah 30 menit ya Bu ya. Tadi mulai jam 9 sekitar 9:09. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ibu nu nanya namanya, Abi nu nanya, Abi nu ngajawab. Gitu. Tepuk tangan ya teman Ibu. Ya, mangga. Ayam mic Bun. Jarang marah, mudah kecewa. Misalnya teh pengen sesuatu terus gak diberi pudung gitu ya. Misalnya gitu ya. Terus ketika mainannya direbut pudung gitu ya dan semacamnya. Jadi ada 4 karakter dalam diri manusia. Pertama ada intuisi, ada logika, ada empiris, sama ada terapan. Mungkin anak ibu itu termasuk karakter yang intuisi. Intuisi itu seperti apa? Dia selalu menggunakan perasaannya. Ya. Jadi anak-anak yang seperti itu memang harus heart to heart gitu ya.
Ngobrolnya teh harus hati ke hati. Ya. Ketika dia kecewa, oh ya maafin mama ya. Mama mungkin yang salahnya. Terus anak-anak yang kayak gitu juga nggak bisa ditekan Bu kalau belajar. Harus sesuai moodnya. Kalau lagi mood, wah semangat. Kalau enggak ya udah nggak bisa dipaksa. Gitu ya. Nah, cara ngatasinnya yang pertama, yang pertama itu harus banyak mendengarkan komunikasi dari si anak. Jadi ibu harus banyak nanggepin, gitu ya. Misalnya contoh ibu pengen anaknya tuh belajar, berarti caranya gimana Bu? Bujuknya gimana? Tangga masuk anak kayak gitu mah dibujuk, nggak bisa. Jadi caranya, ada mau belajar jam berapa? Nah, ngerti ya? Harus sesuai perasaan anaknya, harus sesuai perasaan moodnya anaknya. Ada yang mau belajar jam berapa? Oh, mau jam 5 mah. Ada yang mau makan jam berapa? Soalnya kalau anak yang intuisi gitu mah kalau ditekan gak mau Bu, malah jadi berontak nantinya. Paham Bu? Berarti harus ikutin perasaannya. Dan itu mah udah susah Bu, udah susah dirubah si kodratnya. Jadi kita harus sesuaikan aja. Nah pentingnya psikotes itu. Kita tuh jadi tahu, oh si anaknya nyamannya seperti apa. Makanya si anaknya berkembangnya nanti bakalan tanpa bentakan. Nah, siap Bu? Oke, pertanyaan kedua. Ibu guru ya naros. Ibu guru benar. Bade naroskeun bagaimana cara menangani anak. Si anak ini kalau misalkan sudah menyakiti temannya, dia merasa gembira, sok tepuk tangan gitu. Nah itu kenapa itu ya yang saya pertanyakan, karena saya googling kemana-mana nggak ketemu jawabannya. Gimana ya? Kalau disebut anak, ada juga kan jenis psikopat seperti itu ya Bu ya. Dulu juga seperti itu ya. Jadi ada yang jenis psikopat tuh kayak gitu, tapi nggak mungkin kalau anak psikopatnya ya, nggak mungkin. Jadi emang intinya mah sejelek-jelek apapun anak, ya maksudnya sejelek-jelek perlakuan anak, intinya mah cari perhatian kan Bu ya. Jadi sejelek-jeleknya perlakuan anak terhadap orang lain, intinya anak membutuhkan perhatian yang lebih, gitu ya. Nah, gimana sih kita nanggepinnya seperti apa? Apapun masalahnya, apapun persoalannya itu harus diselesaikan dengan saling memaafkan Bu Guru. Jadi nanti korbannya, pelakunya itu dirangkul dua-duanya. Dan kita nggak bisa bela satu, nggak bisa bela korbannya, nggak bisa bela pelakunya. Jadi dua-duanya harus minta maaf. Dan itu salah satu cara yang paling efektif, gitu ya. Terus yang kedua, mungkin kan dari pengembangan motorik juga bisa jadi ya. Jadi si anaknya merasa puas ketika ada respon dari temannya. Dan itu juga dikembalikan lagi kepada orang tuanya Bu. Ya, sejauh apa sih orang tua merespon apa yang anak bicarakan? Karena efeknya bisa seperti itu. Ya, ketika di rumahnya jarang direspon sama orang tuanya, terus ada anak orang lain yang dipukul ngerespon, jadi si anak teh senang kan ya? Yes, akhirnya ngerespon. Jadi intinya begitu Bu. Yang pertama, seburuk apapun perlakuan anak terhadap orang lain, pasti anaknya membutuhkan perhatian. Terus yang kedua, sejauh mana orang tua ngerespon apa yang anak bicarakan, gitu. Karena bisa jadi pola asuh di rumahnya jarang direspon, gitu ya Bu ya. Oke ya. Pertanyaan ketiga, ayo. Oh ya Ibu tak isinan. Biasanya pas dibuka pertanyaan hiji mah sok muncul nggak soal pertanyaan, sok kayak Bu. Apa Mama? Nah, ciri-ciri keras kepala nih ya. Yang pertama, anak keras kepala itu sulit dikasih tahu Bu. Ku orang di titah A, ngajakin si budak teh. Tong lompatan ya sebelumnya ngajakin ya. Gitu ya Bu ya, ciri keras kepala mah. Jadi
terapinya yang pertama ada hipnoslip. Jadi dihipnosis si anak tuh. Hipnoslip bu. Pas tidur, ya bu ya, pas tidur dalam jarak waktu 5 menit. Dalam jarak waktu 5 menit, jangan sampai pulas bu. Kalau sampai pulas ibu coba lagi ya. 5 menit aja. Pas lagi 5 menit ibu bisikin, mau di telinga kanan mau di telinga kiri, ya bisikin. Bisikinnya maafin mama ya, maafin mama ya, maafin mama ya. Soalnya yang keras kepala itu ada rasa yang tidak termaafkan dari orang lain bu. Berarti kitanya yang harus minta maaf dalam tidur. Maafin mama ya, jangan marah-marah. Jadi satu kalimat 3 kali ungkapan. Jadi ibu tuh tolong cing pinter, cing banget, cing soe ulah mau masuk ke alam bawah sadarnya. Satu-satu aja, ibu pengen apa sih anaknya? Jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Gitu ya bu ya. Nanti lihat responnya bu. Responnya teh bisa ngedip, bisa iya mah, bisa ngegerakin kaki. Berarti itu masuk alam bawah sadar. Kalau nggak respon, ibu coba lagi. Mau siang, mau malam bebas lah. Ibu coba lagi. Cuma pas 5 menit pas 5 menit tidur, ibu sugestiin. Kalau nggak ada respon, berarti udah nggak masuk. Telinganya bu ya, telinga kanan. Terus yang kedua, ya setiap konflik harus diselesaikan dengan saling memaafkan itu tadi. Jadi kalau misalnya anaknya buat salah, jangan langsung disentak bu. Tapi kenapa? Mama salah ya, maafin mama ya. Nanti lama-lama lembut hati. Oke ya. Ibu mau nanya, boleh bu? Bagus. Berarti komunikatif anaknya. Bagus bu. Loh itu bagus. Itu bagus bu. Itu namanya komunikatif. Cuman emang tetap harus diawasi. Gak apa-apa. Itu namanya soft skill tadi. Komunikatif. Gitu ya kan emang ada yang namanya pendidikan etika ya bu ya. Jadi etika anak kecil tuh emang harus menyapa anak yang besar. Kita apa? Iya nggak apa-apa, itu kasih air. Gak masalah, itu bagus. Gini ya, anak itu, perlakuan anak itu tidak akan jauh beda dengan orang tuanya. Ya, perlakuan anak itu tidak akan jauh beda dengan orang tuanya. Berarti emang ibunya mungkin yang humble. Ibunya humble kan, mudah bergaul. Iya, jadi si anak meniru ibu, gak masalah karena ibunya mudah bergaul ya. Kalau ibunya pendiam mah anaknya juga pendiam. Berarti kalau misalnya ibu mau membuat diam anak, ibu jangan keluar. Janganlah, udah bagus itu bu. Udah bagus gitu ya, udah bagus. Dengan bergaul dengan siapapun juga kita mah nggak boleh ngebatasin. Gitu ya. Ada teman saya juga tetangga seorang Batak. Ya ibu. Ya mungkin secara lahir dia agak keras gitu ya bu. Tapi enggak loh, dia mudah bergaul. Bahkan kemarin satu Muharraman aja dia ikut pawai obor. Saking mudah bergaulnya. Ya Juna Siagian namanya. Jadi pawai obor aja dia ikutan, saking mudah bergaulnya. Ya nggak masalah. Anak ibu emang seperti itu nggak masalah kalau kata saya ya, nggak ada masalah sih, normal aja. Oke, ada lagi? Boleh bundanya bertanya? Boleh. Ibu, oh mangga. Oh ibu lah jangan. Ya, pertama ibunya bicara seperlunya. Anak tuh udah ada di fase yang kesal terus-terusan nurutin ibu. Capek gitu si anaknya, dia mah capek benar bu. Ini capek ngerencanain mama. Ibu nanti ya, jangan banyak komentar, bicara seperlunya aja. Jadi anak ngagoda lagi antep ke gue, mungkin cuek.
Iya. Iya jangan. Iya, itu kan nggak hanya ibu aja, tapi bapaknya juga harus sama. Nggak boleh banyak komentar, bicara seperlunya. Kalau nanya jawab, enggak juga nggak apa-apa. Ibu sepenuhnya aja deh makan, udah. Gitu, ibu kan bisa kan jadi cewek juga. Ini Thomas Wate tonggung mukana. Iya. Ya bukan jadi si anaknya minta perlindungan ke orang lain. Padahal si anaknya emang lagi kesel aja terlalu ngikutin orang tua. Dia tuh pengen punya kebebasan juga gitu, Bu. Pengen punya pilihan juga. Kayak misalnya teh makan ya tuh Bu, sekali-kali mah tong ditawaran tempe jeung tahu atau jeung hayam sakali we gitu misalnya. Iya, kan anaknya lagi pengen didengerin dan semacamnya, pengen gak banyak diatur sama kita. Jadi ya itu solusinya mah, ibunya jangan banyak komentar, bicara sepenuhnya dulu. Gitu. Jangan komentar itu tahan. Anak soleh sini dulu yuk. Sini ya. Ya Dewi ya. Sebentar ya sini dulu. Mangga Bu. Sok ngapal Danila sok. Sok, mangga. Ibu guru mah cewek terakhir. Bersosialisasi tadi yang saya katakan ya. Contoh ibu ini. Ibunya sedang bersosialisasi, anaknya ikut bersosialisasi. Berarti ibunya harus bersosialisasi. Pertama, kalau kan anaknya ada yang mengamati dulu Bu. Tipikal anaknya ada yang mengamati dulu. Mungkin anak ibu kan tipikalnya mengamati dulu Bu. Diamati dulu lingkungannya. Kalau udah seret, pasti anaknya bersosialisasi. Iya, bukan malu-malu Bu, ngamatin dulu anaknya. Ada yang langsung akrab, tanya deh ke ibu guru. Ya Bu ya, ada yang langsung akrab, si anak ada yang memisahkan diri. Sebetulnya masih anaknya bisa bergaul, cuma ngamatin dulu kira-kiranya aman gak sih buat saya. Jadi bukan gak bisa bergaul, anaknya ngamatin dulu, iya cari aman dulu. Tanya deh ke ibu guru. Kalau di kelas kan kayak gitu, ya. Si anaknya ada yang diem padahal mah di rumah mah wadi kandang dan ibunya. Iya emang gitu. Jadi si anaknya ngamatin dulu Bu. Jadi ibu nggak masalah. Nah cuman ada stimulusnya. Nanti ibu main ke rumah temennya satu-satu, suruh bermain. Nanti si anak tambah pede. Oh si ini nih yang udah kenal sama mama saya. Paham nggak Bu? Ya nanti pulangnya misalnya main ke rumah temennya ibu teh. Main ke rumah temennya, diajakin ngobrol, nanti di sekolahnya tuh ngerasa aman si anaknya ya batur gitu. Intinya mah bukan gak bisa bersosial, tapi ngamatin dulu. Ditambah ibunya emang harus humble juga ya, biar terlihat ceria si anaknya. Oke Bu? Oke, silakan Bu. Nah, gampang bosan. Nah ini kenapa harus dites IQ? Biasanya yang ber-IQ tinggi itu ya gampang bosen. Baru belajar dikit aja udah capek, udah bosen. Ya makanya ibu, kata saya juga yang tadi saya bicarain ya, mending beli experience daripada beli mainan. Beli experience gini, sok ibu ke Pangalengan jalan-jalan. Emang berarti anak mode praktek itu Bu. Kalau teori-teori susah ya. Jadi cara bermainnya nggak sama mainan, tapi langsung diajarin dengan hal yang nyata. Sini mama ajarin masak mie goreng. Masak mie goreng, sini mama ajarin nyuci piring. Emang ya pentingnya ditesnya seperti itu. Nanti ibu teh tahu, oh anak ibu mah IQ tinggi wayahnya Bu nya. Da ieu mah ibuna bakal leuwih repot, kan bagus mana normal. Anu IQ tinggi mah nya kitana berarti repot Bu. Ya, ngejar-ngejar kita terus. Ya, makanya
Ya mau IQ tinggi mau yang normal yang sehat ya lah pokoknya Bu ya. Nah pentingnya tuh seperti itu Bu ya. Jadi pertama cara ngatasinya belajarnya harus praktek ya. Terus ibu stop beli mainan. Jadi ibu banyakin pengalaman aja si anaknya. Ke kebun binatang, ke tangkuban perahu, ke apa yang satu yang di Cigede, Taman Uncang ya. Terus ke Kawah Putih, mending beli experience aja daripada beli mainan lebar. Ya, siap ya Bu ya, cenah ada rezeki nanya. Soalnya nu kitu mah biasa nama ya pengeluarannya lebih banyak. Biasa diulang tadi sahurnya panas. Hah? Iya pasti. Gentong, kayak mama meser motor gitu, motoran aja. Iya. Oke ya. Udah selesai? Ada lagi yang mau ditanyain? Sekali kesentuhan gimana sih dipukul? Oh iya, ya Mak, yang tadi itu tadi musrik, yang di video tadi, maafin siapa misalnya, yang kuliah maafin ini ya, Oh belum 2 tahun, aku enggak, itu nggak bisa. Dia emang lagi ngembangin motoriknya, diusap-usap aja pundaknya. Ya jadi hipnotisme dari 5 tahun sampai bapak suami ini bisa uang ya nanti lagi tidur uang bisa seperti itu ya. Kalau 2 tahunnya dipeluk aja terus di dadanya apa bisa tenang sambil iya ya. Oke ya, karena waktunya udah beres, jadi nanti kita ketemu lagi setelah konseling. Mudah-mudahan saya ada waktu. Biasanya kalau nggak ada berarti petugas yang lain. Tapi saya mencantumkan nomor ya. Jadi kalau misalnya mau konsul sama saya tinggal P aja dari sekarang. P dari Ridwan gitu. Nanti saya kirim link ibu ke saluran Sankara yang ada di WhatsApp. Nanti ibu bakalan dapat info-info mengenai tentang anak, gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak kehadirannya, waktunya, dan pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini membawa bekal yang baik untuk anak-anaknya di rumah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sebelumnya Bunda Rini Rahmat SPD yang telah memaparkan pembahasannya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ridwan Maulana atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Pada akhirnya kita ada di ujung acara, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bunda Rini. Kepada semuanya kami persilakan.